Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasim dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit. Saya adalah salah satu peserta pelatihan anti diabetes angkatan kedua yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Oktober selama 2 bulan. Perlu kami sampaikan bahwa saya terkena penyakit diabetes itu sejak tahun 2015. Jadi kurang lebih sekitar 5 tahun saya menderita penyakit diabetes, atau yang disebut orang banyak adalah kencing manis. Pertama-tama pada saat saya terkena penyakit diabetes, tanda-tanda yang kami rasakan itu sering kencing, sering minum, dan kondisi badan semakin lama semakin kurus. Dengan tanda-tanda atau ciri tersebut, kami melakukan check up atau periksa dengan dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan, saya terkena penyakit diabetes. Setelah itu saya melakukan pengobatan dengan cara kimiawi dengan minum obat yang pertama, yaitu Amadiab 1. Namun setelah dilakukan pengobatan dengan secara kimia, ternyata gula darah tidak bisa turun, bahkan cenderung naik. Setelah itu dinaikkan kembali obatnya, yaitu ukuran Amadiab 2. Setelah itu pun tetap masih naik terus gula darah. Setelah itu saya membrowsing di internet, yaitu cara pengobatan diabetes dengan cara herbal. Setelah itu saya lakukan pengobatan dengan cara herbal, yaitu dengan merebus daun insulin, merebus daun salam, dan lain sebagainya. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, tetap gula darah tidak mau turun. Bahkan semakin hari semakin rasanya kondisi badan sangat lemah. Setelah itu saya melakukan pengobatan di klinik adem panas yang ada di Surabaya selama 1 minggu. Nah, di situ gula darah saya mengalami penurunan di bawah 200. Nah, setelah itu berjalan beberapa waktu, gula darah naik lagi sampai mencapai 200 sampai 300, berkisar antara 200 sampai 300. Dengan adanya gula darah yang tidak mau turun, kondisi badan semakin lemah dan kaki saya sudah mulai terasa agak berlainan, yaitu rasa sakit dan kebal-kebal, serta mudah kesemutan dan lain sebagainya, atau yang disebut dengan neuropatrik ya. Sehingga kami merasa agak panik ya, karena penyakit gula ini penyakit yang sangat berbahaya, bisa terjadi komplikasi, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke yang lainnya. Alhamdulillah saya mempunyai teman dari angkatan 1 yang telah mengikuti latihan anti diabetes selama beberapa hari, kemudian memberikan link kepada saya untuk bisa mendaftar sebagai peserta anti diabetes. Alhamdulillah saya diterima dan saya dimasukkan di angkatan 2 sebagai peserta yang dimulai pada tanggal 15
Oktober 2020. Setelah itu saya menerima materi cara mengatasi untuk menurunkan gula darah melalui mentor saya, yaitu Pak Eko Yudo Tamtono, melalui pesan suara. Setelah tanggal 15, hari yang kedua saya sudah mulai melakukan pola makan baru, yaitu PMB, dengan makan protein dan meninggalkan semua makanan dari karbohidrat. Dan hari itu juga saya memutuskan untuk melaksanakan dan juga menghentikan untuk minum obat. Setelah beberapa hari kita lakukan pemeriksaan secara rutin setiap hari, ternyata gula darah kami yang tadinya di atas 200 bisa turun, dan waktu hari kedua juga turun, ketiga juga turun. Nah, setelah itu dari hari keempat gula darah saya sudah bisa mencapai penurunan cukup signifikan, yaitu 130. Nah, setelah itu kita mendapatkan materi kembali, yaitu mengenai puasa IF yang dimulai dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, atau intermittent puasa itu yang dinamakan intermittent fasting atau nggak salah itu ya. Setelah itu gula darah semakin lumayan turunnya, bisa di bawah 100 pada waktu hari ke-10. Nah, setelah itu saya melakukan intermittent setiap hari ya, kemudian melakukan pola makan yang baru. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan gula darah saya sudah bisa di bawah 100 secara rutin. Setelah itu beberapa bulan, pada bulan Januari kalau tidak salah, Oktober, November, Desember sudah menerima pelatihan olah nafas, yaitu 9 kali repetisi. Yang pertama itu 40 detik, yang kedua 50 detik, yang ketiga sampai ke 9 itu 60 detik. Secara rutin kami laksanakan dengan 3 pola itu. Yang pertama yaitu pola makan baru, yaitu menghindari karbohidrat dan memakan protein hewani. Yang kedua melakukan puasa IF. Yang ketiga pernapasan. Nah, pernapasan ini saya lakukan 1 hari 1 malam 3 kali, yaitu pagi, siang hari, dan malam hari 3 kali secara rutin. Alhamdulillah saya melakukan ini sampai dengan bulan Februari, gula darah saya tetap berada di bawah 100 ya. Sehingga pada bulan Februari, pertengahan bulan Februari, genap 5 bulan saya mengikuti ini ya. Saya tetap konsisten dan konsekuen untuk tidak melakukan cheating ya, atau selingkuh dengan karbohidrat. Saya konsisten tidak melakukan itu, sehingga gula darah saya bertahan di bawah 100. Nah, setelah 5 bulan saya melakukan pelatihan ini, melakukan 3 pola tadi, saya mulai berlatih untuk makan karbohidrat. Karbohidrat yang saya makan masih saya identifikasi yang kandungan gulanya rendah. Jadi saya mencoba makan buah yang saya makan di samping alpukat, saya makan buah pir, saya makan buah apel. Nah, setelah saya cek, setelah makan itu gula darah saya alhamdulillah tetap di bawah 100. Saya coba untuk makan karbohidrat yang lainnya, yaitu sayuran dan juga seperti tahu, tempe, dan sayuran semua saya makan. Saya cek lagi, alhamdulillah gula darah saya di bawah 100. Nah, setelah itu
bulan ke-6 yaitu bulan Maret. Bulan Maret sampai dengan saat sekarang ini saya sudah makan karbohidrat full, kecuali dari jenis tepung-tepungan seperti tepung terigu, roti-roti dan sebagainya saya hindarkan. Sampai sekarang saya belum makan itu. Tapi untuk karbohidrat yang lainnya, sayur, buah, dan nasi saya tinggalkan. Saya menggunakan nasi jagung dan nasi tiwul, itu saya full sampai dengan bulan Agustus ini, sehingga gula darah saya cek setiap hari, hampir 2 hari sekali lah kita lakukan pengecekan itu. Gula darah kita tetap di bawah 100. Jadi saya merasa sudah cukup bagus kondisi gula darah saya, sesuai dengan harapan kita. Dan juga kita telah melakukan cek kita melakukan cek PHB1C ya, itu hasilnya cukup bagus, yaitu 5. Dan juga pH darah kita lakukan cek juga cukup lumayan, 7,2 7,5 ya, antara 7,2 sampai 7,5 juga cukup baik, sehingga kondisi saya juga sudah mulai gemuk kembali dan sudah normal. Yang biasanya kencing satu malam dulunya bisa sampai 3-4 kali, sekarang sudah 1 kali ya. 1 kali pun sudah menjelang subuh, yang sudah tidak tidur lagi karena sudah menjelang subuh, sehingga kondisi saya cukup bagus, cukup fit dengan adanya pelatihan anti diabetes ini. Untuk itu, kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa terkena penyakit diabetes, silahkan untuk bisa mengikuti program pelatihan diabetes melalui MOBI yang dibimbing langsung dimentori oleh Pak Eko Yudo Tamtomo. Dan kami juga sarankan kepada teman-teman yang masih saat sekarang ini melakukan pelatihan anti diabetes, tetap semangat, tetap konsisten. Sebelum gula darah di bawah 100, jangan sekali-kali melakukan cheating ataupun berselingkuh dengan karbohidrat. Memang karbohidrat itu sangat menggoda sekali ya, apalagi dalam satu keluarga ini ada yang tidak mendukung ya untuk melakukan makan protein ya, sehingga bisa berpengaruh. Kebetulan kami satu keluarga ini cukup mendukung sekali, terutama keluarga, anak dan istri, sehingga makanan yang disediakan pada waktu saya mengikuti pelatihan itu, saya tidak tergoda oleh makanan-makanan karbo, dan saya sediakan makanan khusus, yaitu makanan yang mengandung protein, sehingga hasil mengikuti pelatihan ini dapat kami rasakan saat sekarang ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, yaitu Pak Eko Yudo Tamtomo beserta jajarannya yang telah membantu kami. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga amal baik Pak Eko beserta jajarannya dapat dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kira cukup itu. Terima kasih testimoni yang saya sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.